Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afsari Nurrofi Aristawati dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 2004316197733. Kali ini saya akan mempraktekkan model pembelajaran problem-based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Jadi, model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, secara lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna relevan dan kontekstual. Tujuan dari PPL itu sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, dan untuk peserta didik belajar berpikir kritis. Adapun langkah kerja atau sintak model pembelajaran problem-based learning atau PBL adalah: 1. Orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Berikut saya tampilkan video model pembelajaran problem-based learning atau model pembelajaran berbasis masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ayo, yang belum dinyalakan kameranya segera dinyalakan ya. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bro. Alhamdulillah. Amin. Apa hari ini semua hadir atau ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Jadi semua Bu. Alhamdulillah. Ayo tetap semangat ya walaupun bulan puasa. Iya, Bu. Semangat. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Ibu saya, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin, selesai. Amin. Amin. Ini membahas materi pengangguran. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah agar dapat mengembangkan kemampuan berpikir kalian terhadap permasalahan yang ada pada kehidupan. Pada pembelajaran hari ini, Ibu harapkan kalian dapat berpikir secara kritis dalam menanggapi permasalahan yang akan Ibu berikan. Jadi sebelum Ibu memberikan permasalahan yang perlu kalian bahas, Ibu akan tampilkan video mengenai materi pengangguran dan berhubungan dengan kehidupan saat ini. Tolong kalian simak baik-baik ya videonya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda? Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai pengangguran. Seperti yang kita ketahui, sejak lama pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian negara. Sebab karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang. Akibatnya, timbullah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Pengangguran ini pasti ada di setiap negara, entah itu negara maju seperti Amerika Serikat, apalagi negara berkembang seperti negara kita ini, Indonesia. Nah, pengertian pengangguran ini sendiri adalah orang-orang yang dalam angkatan kerja yang saat itu tidak bekerja atau sedang mencari kerja dengan sengaja tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, atau mereka yang sebenarnya sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Nah, kali ini kita tidak membahas pengangguran secara spesifik, namun kita akan membahas pengangguran yang terjadi selama masa pandemik yang sama-sama kita rasakan saat ini. Pandemik COVID-19 telah berlangsung selama 6 bulan terakhir di Indonesia khususnya. Pandemik virus corona ini belum menunjukkan tanda-tanda menurunnya atau akan berakhir. Berbagai upaya untuk memutus rantai penularan, mulai dari penyusunan protokol kesehatan, upaya pengembangan vaksin dan obat, hingga bantuan untuk masyarakat terdampak masih dilakukan. Pandemi COVID-19 membawa berbagai dampak masalah yang kerap menimpa beberapa orang di Indonesia, mulai dari tingkat kemiskinan yang bertambah, kebutuhan pangan yang berkurang, hingga PHK yang dilakukan oleh beberapa instansi pekerjaan terhadap beberapa orang, dan pada akhirnya menyebabkan bertambahnya pengangguran. Terkadang, penyebab pengangguran di masa pandemi ini bukan disebabkan oleh tidak adanya niat beberapa orang tersebut untuk mencari pekerjaan lain. Akan tetapi, dikarenakan pekerjaan yang diminati seperti pekerjaan di luar rumah memang sedang menutup diri karena beberapa hal. Tidak hanya di Indonesia, pandemi virus corona ini juga menyebabkan tingkat pengangguran di banyak negara di dunia mengalami lonjakan. Seperti kegiatan ekonomi banyak yang mandek akibat dilakukan pembatasan sosial untuk menekan persebaran virus corona ini. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkirakan tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia pada 2020 mencapai 8,1% hingga 9,2%, dan angka pengangguran diperkirakan naik 4 hingga 5,5 juta orang. Nah, apakah kalian tahu peningkatan perkiraan jumlah pengangguran tersebut merupakan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 ini? Bappenas mengatakan sektor yang bakal banyak kehilangan pekerja adalah perdagangan, manufaktur, konstruksi, jasa, dan akomodasi. Prediksi meningkatnya pengangguran tersebut turut dipengaruhi oleh kebijakan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya di tengah kondisi pandemik. Selain kebijakan PHK ini, beberapa perusahaan juga mengambil kebijakan seperti pemotongan gaji karyawan hingga pemberlakuan unpaid leave. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat hingga 27 Mei 2020, sebanyak 1,79 juta buruh terdampak pandemi COVID-19 ini. Menteri Ketenagakerjaan menyebutkan angka tersebut merupakan hasil pendataan Kemenaker bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi serupa turut terjadi pada beberapa perusahaan rintisan atau startup di Indonesia, seperti Gojek dan Grab. Perusahaan saingannya, Grab, lebih dulu melakukan PHK terhadap 5% karyawannya atau sekitar 360 orang. Beberapa startup bahkan terpaksa menutup operasional mereka. Airi contohnya, startup penyedia layanan hotel-hotel bertarif murah, mengumumkan menutup semua operasional mereka mulai dari tanggal 31 Mei lalu. Kebijakan tersebut diambil manajemen setelah mempertimbangkan banyak hal, termasuk kondisi pandemik. Timbulnya gelombang PHK turut menambah jumlah pengangguran yang diprediksi melonjak hingga tahun depan. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja tampaknya akan mengalami penurunan. Berdasarkan analisis Big Data BPS, selama periode Januari-April 2020, jumlah ikan lowongan pekerjaan di 10 sektor industri konsisten mengalami penurunan. Lalu, pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi dampak dari pandemi ini, khususnya pada pengangguran di Indonesia? Nah, strategi yang pertama yaitu dengan melaksanakannya pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas melalui program Balai Latihan Kerja atau disingkat BLK tanggap COVID. Dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tapi juga intensif pasca pelatihan. Selama pandemik, sejumlah BLK dialihfungsikan menjadi dapur umum
dan sentra produksi alat pencegahan penyebaran COVID-19 seperti pembuatan hand sanitizer, alat pelindung diri, masker, wastafel, serta produk makanan olahan. Strategi kedua adalah program pengembangan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja atau buruh yang terdampak COVID-19 berupa program padat karya dan kewirausahaan. Dan strategi yang ketiga adalah Kemenaker membuka layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja atau buruh keselamatan dan kesehatan kerja atau petugas di perusahaan. Nah, itulah solusi dari Menteri Ketenagakerjaan dalam mengatasi lonjakan pengangguran di masa pandemi COVID-19 ini. Menurut Ananda sekalian, bagaimana solusi dalam mengatasi lonjakan pengangguran di masa pandemi COVID-19 ini? Ayo silahkan didiskusikan. Sekian materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Ibu akan jelaskan sedikit mengenai pengangguran. Jadi, pengangguran adalah orang yang tergolong angkatan kerja berkisar umur 15-64 tahun yang ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum memperolehnya. Angkatan kerja itu sendiri adalah orang yang memang sedang mencari pekerjaan. Jadi, orang yang tidak mencari pekerjaan bukan termasuk dalam angkatan kerja. Dari penjelasan mengenai pengertian pengangguran, sekarang Ibu minta kalian untuk berdiskusi mengenai dampak buruk dari pengangguran dan solusi untuk mengatasi lonjakan pengangguran itu sendiri. Sebelum memulai diskusi, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, Atma, Alivia, Anissa. Yang kelompok 2, Alda, Anggerta, Karisa. Yang kelompok 3, Alia Sabrina, Alika, dan Raiza. Dari kelompok yang telah Ibu bagi, nanti Ibu minta setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya melalui room ini ya. Setiap kelompok Ibu minta 2 perwakilan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Keaktifan kalian sangat penting, jadi ketika diskusi, Ibu minta kalian untuk menyampaikan pendapat kalian dan belajar untuk berpikir kritis. Ibu akan kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Kalian bisa diskusi melalui WA group atau melalui room ini, nggak apa-apa. Apa ada yang perlu ditanyakan untuk tugasnya? Tidak, Bu. Belum, Bu. Baik, kalau belum silakan didiskusikan mulai dari sekarang. Baik, Bu. Biar kalian nggak bingung, kalian bisa lihat lingkungan sekitar kalian, apa dampaknya dari pengangguran, dan kira-kira apa solusi yang tepat untuk mengatasi pengangguran itu sendiri. Apalagi di masa pandemi ini pasti banyak sekali pengaruhnya terhadap masyarakat. Gimana? Ada kesulitan?
Masih belum, Bu. Ya, silakan dilanjutkan dulu ya. Baik, sudah cukup waktunya. Sudah selesai untuk berdiskusi. Mungkin cukup, Bu. Ya, sudah, kalau memang semuanya sudah selesai, sekarang kalian presentasikan masing-masing kelompok. Ayo, silakan kelompok 1. 2 anak, siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, silakan. Dampak pengangguran. Yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menurunkan aktivitas perekonomian. Yang ketiga, kemiskinan. Yang keempat, menurunkan tingkat keterampilan. Yang kelima, kesehatan menurun. Yang keenam, tingkat kriminal meningkat. Selanjutnya, bisa Livia. Baik, saya akan menjelaskan solusi untuk mengatasi pengangguran. Menurut saya, solusi untuk mengatasi pengangguran dengan membuka UMKM, karena dengan UMKM mereka bisa mendapatkan pekerjaan sekaligus kesibukan baru dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pemerintah juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru serta bantuan dana untuk masyarakat terdampak COVID-19. Terima kasih, Bu. Bagus jawabannya. Sekarang Ibu lanjutkan dulu untuk kelompok 2. Siapa yang mau presentasi? Ayo, kelompok 2. Saya, Bu. Silakan Alda. Dampak pengangguran. Yang pertama, pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nominal real atau nyata yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial atau pendapatan yang seharusnya. Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. Yang kedua adalah pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang, sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun. Sudah, Bu. Ayo, untuk Selanjutnya saya akan melanjutkan, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf jika terdengar suara azan di sini. Jadi saya akan menjelaskan mengenai solusi mengatasi lonjakan pengangguran di masa pandemi, yaitu yang pertama dengan cara memperbanyak program perluasan kesempatan kerja, tentunya melalui pengembangan UKM yang harus dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi memperluas kesempatan kerja ini melalui kewirausahaan seperti padat karya infrastruktur dan tenaga kerja mandiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berbasis komunitas, kompetensi, dan produktivitas, tentunya melalui program BLK. Nah, dalam program ini, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga akan mendapatkan insentif pasca pelatihan. Karena saat ini merupakan masa pandemi, tentunya program ini diselenggarakan secara blended antara offline dan online. Dan yang terakhir yaitu menyediakan konsultasi kepada perusahaan sekaligus pekerja mengenai wabah ini agar dalam suatu perusahaan tidak berisiko besar menularkan wabah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih jawabannya, udah bagus. Sekarang Ibu mau dengar kelompok 3. Silakan kelompok 3.
Ya, untuk dari kelompok 3, dampak pengangguran. Menurunkan aktivitas perekonomian, menurunkan pendapatan per kapita, turunnya daya beli masyarakat karena ketika penganggur otomatis orang yang tidak punya penghasilan sehingga untuk membeli barang pun akan kesulitan. Selain itu juga dapat meningkatkan kemiskinan. Ya, Bu. Ayo, untuk solusinya. Saya, Bu. Untuk solusi mengatasi pengangguran, yaitu untuk lonjakan pengangguran di masa pandemi, khususnya pengangguran yang disebabkan karena PHK, ada langkah yang dapat diambil pemerintah, salah satunya dengan kebijakan fiskal, yaitu mengurangi pajak pendapatan. Pengangguran pajak ini dapat mendorong daya beli masyarakat untuk membeli barang dan jasa, sehingga pengeluaran untuk rumah tangga akan meningkatkan. Peningkatan pengeluaran rumah tangga juga akan mempengaruhi peningkatan pengeluaran secara keseluruhan. Dengan begitu, pendapatan nasional bertambah, lalu disusul dengan kesempatan bekerja, meningkatkan dan pengangguran akan berkurang. Selain itu, untuk mengatasi pengangguran juga bisa dengan menyediakan kesempatan bekerja, misalnya mungkin dengan ikut pelatihan yang disediakan pemerintah, yang pastinya akan dituntut ke dunia kerja untuk mengikuti UMKM yang telah diadakan. Baik, jawaban kalian sudah bagus semua ya. Jadi, Ibu akan memberikan kesimpulan. Baik, dari hasil diskusi 3 kelompok sudah bagus dan sudah benar ya. Jadi, dampak pengangguran itu memang banyak sekali. Pengangguran dapat meningkatkan kemiskinan, menyebabkan kesenjangan sosial, munculnya tindak kriminal, dan masih banyak lagi. Seperti yang sudah kalian sebutkan tadi. Selain itu, solusi untuk mengatasi pengangguran yang kalian sampaikan juga sudah bagus. Jadi untuk mengatasi pengangguran dapat dengan cara meningkatkan peredaran modal usaha melalui pemberian bantuan ke berbagai wilayah. Dan dapat juga dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk membuat usaha sendiri atau berwirausaha, seperti mendirikan UMKM. Karena dengan meningkatnya UMKM, secara tidak langsung jumlah tenaga kerja akan meningkat. Nah, dari pembelajaran hari ini mengenai pengertian, dampak, dan solusi pengangguran, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada, Bu. Kalau memang sudah tidak ada, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas walaupun puasa. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.